Opa. Jadi satu komando. Cek, cek, cek. Baiklah. Mungkin bisa dimulai. Maaf kesalahan tadi. Mungkin bisa dimulai operator untuk menampilkan poster terlebih dahulu. Kepada operator dipersilakan menampilkan screen PPT. Diingatkan kembali kepada peserta untuk menghidupkan kameranya karena di ujung acara kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Indah Marnistiawati, selaku MC pada kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Webinar pada hari ini akan mengangkat judul yaitu The Aftermath of Conflict, Lebanon sebagai rumah bagi pengungsi Suriah. Pembahasan webinar kali ini akan dimoderatori oleh Afifa Ardelia yang merupakan mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura, dan akan ada narasumber kita yaitu Karen Riyadi yang merupakan mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura, dan Tegar Budi Satria yang juga merupakan mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada moderator waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, terima kasih atas kata sambutan dari MC. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Viva Dahlia yang akan menjadi moderator kita pada webinar kali ini mengenai The Aftermath of Conflict, Lebanon sebagai rumah bagi pengungsi Suriah. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan dengan pemateri terlebih dahulu. Ya, ini adalah Karen Riyadi dan Tegar Putri Satria. Jadi kedua ini merupakan salah satu mahasiswa hubungan internasional 2018 yang saat ini sedang berada di semester 5. Oke, lahir di 3 Februari 2001, Karen Riyadi, kemudian juga ada Tegar Budi Satria yang lahir 8 Juli 2000. Jadi mereka ini merupakan umur yang masih juga muda menjadi pemateri kita pada hari ini. Mungkin kita sapa dulu Karen Riyadi. Halo Karen Riyadi. Halo Tegar Budi Satria. Mungkin bisa dilambaikan tangannya supaya mungkin teman-teman kita ada yang masih belum mengenal kalian berdua. Oke, um, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya juga akan mengelaborasi sedikit mengenai judul. Oke, maaf ada gangguan sebentar. Mengenai judul kita mulai The Aftermath of Conflict, Lebanon sebagai rumah bagi pengungsi Suriah. Ini menarik sekali, mungkin teman-teman lainnya agak sedikit tidak merasa aneh dengan judulnya, tapi diketahui bahwa Lebanon ini merupakan wilayah yang kecil di Afrika dan menjadi tempat bagi pengungsi Suriah seperti itu. Berbeda dengan yang memiliki wilayah yang cukup luas, Lebanon ini menjadi wilayah yang cukup kecil namun memiliki banyak pengungsi Suriah. Ini menarik sekali mengapa mereka bisa berada di tempat yang kecil padahal mereka bisa pindah ke tempat yang lebih besar seperti itu. Mungkin kita akan lebih jauh mengenal mengenai Lebanon ini bersama dua materi kita. Mungkin silakan dimulai presentasinya. Oke, baiklah. Kita langsung saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami dalam menyampaikan paparan kami pada hari ini. Baiklah, jika kita bicara mengenai Timur Tengah, maka yang terlintas di benak kita adalah konflik. Ada banyak konflik yang terjadi di Timur Tengah dan yang paling terkenal dan hangat di abad 21 ini adalah sipil di Suriah, yang mana pada webinar kali ini akan kami bahas salah satu dampaknya. Dalam setiap konflik itu memang merupakan sebuah masalah yang sangat mengganggu keamanan manusia, baik dari segi manapun. Tak jarang jika konflik dapat berkepanjangan dan bereskalasi menjadi perang, yang tentunya lebih banyak menimbulkan korban jiwa. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat di negara konflik itu kabur atau lari dari negaranya untuk mengungsi, menyelamatkan diri, dan cari jaminan kehidupan yang lebih di negara orang, atau menjadi pengungsi. Baik itu bisa pengungsi sementara atau orang tersebut ingin pindah total dari negaranya. Konflik sipil di Suriah itu bermula pada pasca terjadinya Arab Spring, di mana muncul sekelompok aktivis yang menentang rezim pemerintahan Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Kala itu menyebabkan banyak sekali demonstrasi yang dilatar belakangi karena kepemimpinan Presiden al-Assad yang terbilang cukup otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga rakyat menuntut adanya reformasi politik dan pengunduran diri Presiden. Situasi yang ada di sana itu dapat digambarkan ialah konflik antar dua kelompok, yakni para penuntut reformasi yang tadi itu atau oposisi, kita bilangnya seperti itu, dan para pendukung Presiden Assad. Keadaan mulai diperparah dengan adanya serangan represif aparat terhadap masyarakat yang akhirnya berdampak pada kacaunya situasi di Suriah seperti yang kita kenal sekarang ini. Situasi tersebut kemudian memaksa rakyat Suriah untuk mengungsi ke negara tetangga. Di antaranya adalah Turki, Lebanon, dan Yordania. Nah, selanjutnya mari kita fokuskan kepada negara Lebanon sebagai tujuan dari pengungsi. Di sini Lebanon menempati peringkat kedua dengan konsentrasi pengungsi asal Suriah yang
tertinggi di dunia di atas Jordania dan di bawah Turki. Jadi Turki masih nomor 1. Tetapi ini menariknya. Jika kita lihat di peta, jelas bahwa negara Lebanon itu merupakan sebuah negara yang kecil, mungkin sedikit lebih besar dari negara Singapura. Mungkin seperti itu. Dan sempat beberapa kali juga dilanda konflik dan perang. Dan yang paling baru seingat saya adalah Perang Lebanon di tahun 2006. Nah, satu fakta lagi bahwa Lebanon hingga saat ini sama sekali belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Nah, dari sini kami memandang bahwa adanya urgensi bahwa seharusnya ada dilema yang terjadi antara para pengungsi yang mencari keamanan tersebut dan jaminan keamanan yang tersedia di negara tujuan para pengungsi tersebut. Pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah mengapa pengungsi Suriah lebih memilih Lebanon sebagai tujuan pengungsi untuk rakyat Suriah untuk mengungsi. Lalu apakah terdapat dampak akan kehadiran pengungsi Suriah di Lebanon? Yang bisa dikatakan Lebanon itu sedang memulihkan diri pasca konflik internal yang terjadi di sana. Untuk pembahasan selanjutnya adalah sebuah literatur review yang akan dijelaskan oleh partner saya, Mbak Karen Riyadi. Waktu dan tempat mungkin dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tegar. Nah, dalam meninjau studi kasus pengungsi Suriah di Lebanon, kami juga melakukan literatur review atau tinjauan literatur pada 3 artikel jurnal, yakni yang pertama itu ada artikel Conflict and Migration in the Middle East, Syrian Refugees in Jordan and Lebanon yang ditulis oleh Kamel Dorai. Nah, pada artikel jurnal ini dia lebih membahas tentang bagaimana fenomena arus migrasi besar-besaran ini yang dilakukan oleh pengungsi Suriah. Mereka itu mengungsi ke negara-negara tetangganya, khususnya Yordania dan Lebanon gitu, akibat terjadinya krisis politik di Suriah tersebut. Nah, dalam hal ini, peneliti itu lebih memfokuskan bagaimana arus migrasi tersebut kemudian berdampak pula pada perubahan kebijakan Yordania dan Lebanon terkait kebijakan migrasi mereka. Kemudian pada artikel kedua ini juga terdapat artikel primordialisme dalam hubungan transnasional, peran identitas dalam mendorong arus pengungsi Suriah ke Lebanon tahun 2011 sampai 2014. Jadi artikel yang ditulis oleh Ramaditya Anugrah Pratama ini lebih membahas tentang alasan-alasan gitu di balik besarnya arus migrasi pengungsi Suriah gitu yang memilih Lebanon sebagai negara tujuannya. Dan dalam menganalisis hal tersebut, peneliti ini juga menggunakan teori konstruktivisme yang didasari oleh adanya kesamaan identitas dalam bentuk keagamaan, etnisitas, dan sosial kultural. Pada artikel jurnal yang ketiga, terdapat The Syrian Refugees in Lebanon Moving Towards Securitization yang ditulis oleh Hevi Nala Astriani. Nah, jadi pada artikel ini dia itu lebih menganalisis dari bagaimana kehadiran pengungsi Suriah di Lebanon ini berdampak gitu kepada perubahan demografik di Lebanon dan bagaimana pemerintah Lebanon ini juga menyikapi fenomena migrasi tersebut. Jadi di sini itu mereka itu pemerintah Lebanon ini menganggap bahwa pengungsi Suriah itu dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan domestik. Adapun peneliti pada artikel ini juga menggunakan teori sekuritisasi dalam memahami respon pemerintah dalam media massa dan media massa di Lebanon terhadap kedatangan pengungsi Suriah. Selanjutnya, next slide. Oke, baik. Adapun dari ketiga artikel jurnal ini, kami menganalisis kemiripan dan perbedaannya. Nah, dari dalam kemiripan yang kami ketemukan dari ketiga artikel jurnal tersebut, mereka itu sama-sama mengakui bahwa Lebanon ini sebagai salah satu negara yang menampung para pengungsi terbesar di dunia gitu kan. Dan akan tetapi meskipun mereka salah satu negara penampung
terbesar di dunia ini, mereka itu juga memiliki keterbatasan dalam menyikapi arus migrasi tersebut, yakni seperti yang diketahui bahwa pada awalnya pihak Lebanon ini kan tetap membuka akses gitu kan kepada para pengungsi Suriah yang sering disebut sebagai open door policy gitu. Namun sebenarnya kondisi negara Lebanon sendiri itu belum memiliki kebijakan yang jelas gitu terkait kebijakan masalah migrasi dan para pengungsi tersebut gitu kan, sehingga hal tersebut itu menyebabkan adanya keterbatasan berdampak ke bidang lainnya seperti Lebanon sendiri ya, seperti yang diketahui itu belum ada camp-camp pengungsi resmi gitu dibandingkan dengan negara tetangga lainnya di Suriah seperti Turki atau Yordania. Jadi hal tersebut, kemiripan itu kita bisa lihat pada artikel yang pertama tadi dari artikel Gamedorai, dia itu menjelaskan bahwa Yordania dan Lebanon ini tuh tidak memiliki perbedaan yang jelas antara kebijakan migrasi dan kebijakan suaka atau asylum. Jadi mereka itu tidak memiliki sistem suaka nasional gitu. Sehingga hal tersebut itu berdampak pada tidak adanya camp-camp resmi bagi para pengungsi Suriah. Hal yang sama itu juga ada sempat dijelaskan juga pada artikel kedua, yaitu artikel Ramaditya Nugroho Pratama, di mana dia itu lebih menjelaskan kembali bahwa ketiadaan camp-camp resmi di Lebanon ini supaya para pengungsi Suriah ini harus mencari alternatif lain gitu, seperti harus bertempat tinggal di rumah penduduk, di rumah-rumah sewaan dan camp-camp nomadik di Lebanon gitu akibat keterbatasan fasilitas tersebut. Selanjutnya pada artikel ketiga ini, pada artikel Hefinala Astriani ini, dia itu mengatakan bahwa sebenarnya penyebab Lebanon ini belum memiliki kebijakan yang tetap gitu untuk menangani pengungsi itu sebenarnya disebabkan oleh tidak adanya upaya untuk melakukan solusi yang bisa bertahan lama gitu dari pihak pemerintah Lebanon gitu. Hal ini juga sebenarnya didasarkan oleh adanya asumsi gitu kan, bahwa krisis pengungsi ini tuh hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, apalagi itu pemerintah Lebanon itu masih lebih fokus dalam menjaga stabilitas investasi asing gitu yang masuk ke negara Lebanon, sehingga mereka itu lebih merumuskan strategi ke ranah politik untuk menyelesaikan krisis daripada menyelesaikan krisis kemanusiaan yang kepanjangan. Sementara dari perbedaannya sendiri ini, itu bisa dilihat dari bagaimana cara peneliti itu mengambil sudut pandang aktor yang terlibat dalam fenomena serta teori dan konsep yang digunakan untuk memahami sikap dan perilaku aktor tersebut. Jadi pada jurnal yang pertama ini, si peneliti itu lebih menekankan gitu pada sudut pandang dua negara gitu, yaitu yang menjadi negara tujuan pengungsi Suriah, yaitu Yordania dan Lebanon, dengan lebih penekanan khususnya itu lebih ke Yordania. Terus kemudian di sini itu dia juga menjelaskan bahwa arus migrasi pengungsi tersebut kemudian itu berpengaruh pada kebijakan migrasi kedua negara tersebut gitu. Jadi bagaimana akhirnya tuh kedatangan yang pengungsi Suriah ini berbondong-bondong itu berdampak kepada kebijakan migrasi itu yang semakin diperketat gitu, serta bagaimana itu juga berdampak memiliki konsekuensi pada sosial politiknya. Dan salah satu poin menarik yang diangkat dalam jurnal ini juga, mereka itu memberikan penekanan khusus gitu pada pengungsi Palestina yang berada di Suriah gitu, yang kemudian mereka itu harus kembali mencari suaka untuk kedua kalinya kan, dan bagaimana tidak ada kerangka hukum yang jelas terkait mereka, sehingga itu mempersulit pengungsi-pengungsi Palestina di Suriah ini untuk kembali mencari suaka gitu di negara-negara tetangganya. Selanjutnya pada jurnal kedua ini, peneliti ini lebih mengambil ini ya sudut pandang dari masyarakat Lebanon gitu. Jadi mereka itu peneliti ini menggunakan teori konstruktivisme gitu dalam menganalisa faktor-faktor kenapa sih si pengungsi Suriah ini memilih Lebanon gitu sebagai negara tujuannya. Padahal kan masih ada negara Irak kan, negara Turki, negara Yordania, tapi tuh si Lebanon tuh berhasil menduduki posisi dengan konsentrasi pengungsi Suriah kedua gitu kan. Itu kan yang menjadi menarik gitu. Kemudian yang pada jurnal ketiga ini, si peneliti ini mengambil sudut pandang dari pemerintah dan media massa di Lebanon. Jadi bisa dibilang pada jurnal ini tuh sikap pemerintah Lebanon dan media massa itu sangat negatif ya, sangat negatif terhadap kedatangan dari pengungsi Suriah ini. Jadi mereka itu menggunakan teori sekuritisasi untuk menjelaskan bagaimana mereka pengungsi Suriah ini merupakan ancaman gitu bagi keamanan nasional dan perekonomian domestik mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya, Tegar Budi Satria. Silakan. Next slide ya. Oke, next slide.
Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Karen atas pemaparan akan literatur review-nya. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita mengenai dampak kehadiran pengungsi di Lebanon, kita perlu mengetahui beberapa konsep dan teori dasar dalam hubungan internasional yang akan menjadi kacamata pemaparan kami pada hari ini. Yang pertama adalah konsep migrasi internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu ada konsep mengenai apa itu pengungsi, dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Mbak Karen lagi. Nah, saat ini isu migrasi internasional itu tengah menjadi sebuah perbincangan hangat yang kehadirannya berdampak pada hubungan internasional dan luar negeri banyak negara. Dari slide yang ditampilkan itu ada menurut pakar Lee, migrasi internasional itu adalah suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan-keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan. Migrasi internasional ini terjadi ketika sekumpulan orang dengan catatan itu secara masif melintasi batas negara dan tinggal di negara tersebut. Bukan berarti ia harus menjadi warga negara. Migrasi internasional dapat terjadi karena berbagai alasan. Misalnya mencari peluang ekonomi, studi untuk melanjutkan pendidikan, atau dalam hal ini adalah untuk menghindari kondisi politik yang tidak stabil seperti yang terjadi di Suriah. Nah, untuk sekedar info bahwa orang melakukan migrasi disebut dengan migran. Migran ini dapat dibagi menjadi dua, seperti itu. Migran permanen dan migran sementara atau temporer yang hanya bermaksud untuk tinggal dalam waktu yang terbatas hingga berakhirnya konflik. Nah, untuk slide selanjutnya, slide ini menunjukkan ada simpulan yang mendukung adanya migrasi besar antara negara dari Syria ke Lebanon yang menjadikan negara tersebut sebagai pengungsi yang menjadi pilihan sekitar 25% populasi Syria. Nah, terjadinya perpindahan yang dilakukan oleh pengungsi Suriah tersebut merupakan salah satu fenomena migrasi internasional yang dilatar belakangi oleh faktor politik yang mencakup perang dan gangguan politik. Yang dari sini kita mengutip pendapat dari ahli Raharto 1997 yang mengungkapkan selain faktor ekonomi, migrasi internasional juga berkaitan dengan faktor politik seperti adanya perang, gangguan politik, dan dekolonialisasi. Oke, baiklah, kita dapat kembali ke slide selanjutnya, di mana Karen akan menjelaskan mengenai pengungsi dan sedikit overview tentang teori konstruktivisme, serta analisisnya tentang faktor mengapa Lebanon menjadi salah satu primadona dari para pengungsi Suriah. Terima kasih. Karen? Baiklah, terima kasih kembali Tegar. Jadi sekarang kita masuki konsep pengungsi. Nah, dalam ranah dunia internasional ini, problematika terkait pengungsi itu sebenarnya telah menarik perhatian ya, karena menjadi suatu masalah yang kompleks gitu. Jadi mereka ini berdampak pada terlibatnya banyak pihak dan berkaitan erat gitu pada hak asasi manusia khususnya gitu kan. Untuk itulah ditulisnya rezim pengungsi gitu yang melibatkan 3 pilar, yakni pilar PBB, organisasi internasional, dan negara. Adapun konvensi pengungsi pada tahun 1951 yang ditandatangani di Jenewa, Swiss itu kemudian lahir sebagai landasan gitu bagi penetapan status pengungsi. Adapun konvensi ini juga mencakup misalnya definisi pengungsi, status pengungsi, kewajiban negara yang meratifikasi untuk menjamin hak-hak pengungsi serta mengupayakan penanganan pengungsi lebih lanjut. Nah, berdasarkan konvensi
Konvensi 1951 ini, individu atau kelompok yang disebut sebagai pengungsi ialah ketika ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik yang dianutnya. Jadi lebih lanjut ini, dalam hukum pengungsi internasional itu terdapat 3 unsur penting gitu kan, dalam pengertian pengungsi. Jadi pertama itu seseorang itu harus berada di luar negaranya. Kedua ini, mereka itu berada di dalam kondisi well-founded fear gitu. Mereka memiliki kayak ketakutan yang real gitu. Karena bisa saja mereka itu memiliki berpotensi terjadinya ancaman kemanusiaan gitu bagi mereka. Dan yang ketiga ini adanya suatu kondisi yang dapat dibuktikan dalam keadaan itu tidak mampu untuk mempercayakan perlindungan masyarakat tersebut dari negara asalnya gitu. Dan ketiga unsur tersebut itu pun dapat dilihat dari pengungsi Suriah gitu kan, yang merasa terancam dengan adanya krisis politik Suriah gitu, sehingga menyebabkan mereka itu harus mencari suaka di negara lain seperti Lebanon. Adapun mereka itu juga memiliki well-founded fear kan akibat krisis politik yang terjadi di Suriah, sehingga mereka merasa bahwa krisis ini itu juga berdampak gitu pada pada hidup mereka gitu. Bagaimana hidup mereka itu bisa terancam dengan itu, sehingga mereka harus mencari suaka. Oke, selanjutnya pada teori konstruktivisme ini dalam hubungan internasional konstruksi sebelumnya selanjutnya. Oke. Baiklah, pada teori konstruktivisme ini, dalam studi hubungan internasional, konstruktivis ini menekankan pada identitas atau norma gitu kan, sebagai kunci untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi di mana kedua ini menjadi ini ya, penentu gitu dalam kepentingan dan tindakan suatu negara. Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Wendt, jadi prinsip dasar konstruktivis ini adalah bahwa struktur asosiasi kehidupan manusia itu ditentukan oleh shared ideas. Daripada kekuatan material, gimana identitas, dan kepentingan aktor yang dibangun itu oleh shared ideas dan bukan terbentuk secara alami gitu. Jadi di mana aktor-aktor yang saling berinteraksi ini tuh mereka itu adanya latar belakang gitu, latar belakang atau kesamaan identitas gitu. Sehingga mereka itu bisa saling berinteraksi. Nah, di sini Wendt ini juga mendefinisikan identitas dalam teori konstruktivis ya sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan gitu. Jadi identitas tersebut itu bisa mencakup agama, budaya, etnisitas, historis dan lain-lain lah. Jadi di samping itu juga kaum konstruktivis ini juga turut berasumsi bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia internasional itu bukanlah sesuatu yang memang terjadi gitu, given gitu. Melainkan adanya konstruksi dalam bentuk interaksi yang diadakan pada ide dan identitas antara suatu aktor dan aktor lain yang kemudian saling mempengaruhi gitu. Jadi dengan demikian, jika ditinjau dari kacamata konstruktivis, maka dapat dilihat bahwa pengungsi Suriah ini memilih Lebanon sebagai negara tujuan karena adanya shared identity atau shared ideas atau kesamaan identitas gitulah ya antara pengungsi Suriah dengan masyarakat Lebanon, sehingga terbentuknya semacam integrasi gitu di antara keduanya. Oke, bisa lanjut lagi nextnya. Oke, nah jadi pada pertanyaan pertama kan tadi sudah dijelaskan bahwa apa sih faktor-faktor terpilihnya Lebanon gitu ya sebagai negara tujuan pengungsi Suriah, apalagi si Lebanon ini kan tertinggi kedua gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat dari peta ini ya, ini tuh kalian bisa lihat tuh kan dari Syria. Sebenarnya Lebanon ini benar-benar sangat negara tetangga sekali kan dengan dia gitu. Jadi adanya kedekatan geografis gitu antara mereka karena Lebanon ini tuh berbatasan langsung kan dengan si Suriah ini di utara dan di timur. Jadi bisa dibilang bahwa mereka itu mempunyai berbatasan wilayah itu secara melalui wilayah daratan, sehingga itu mempermudah akses para pengungsi Suriah untuk menuju Lebanon gitu sebagai negara tujuannya. Jadi dari peta ini pun kalian juga bisa dilihat ya komparasi antara wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah negara tetangga ya. Jadi tuh bisa lihat tuh di antara negara tetangganya sebenarnya Lebanon itu bisa dibilang wilayahnya jauh ya, lebih kecil ya. Tapi di sini menarik kan, kenapa tiba-tiba mereka itu malah milih gitu untuk ke Lebanon gitu kan, daripada mungkin ke Yordania. Kalau ke Turki sih ya, karena memang paling tinggi ya. Tapi inilah dia yang menarik kan. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya ini ada shared identity. Nanti kami analisis melalui teori konstruktivis. Jadi tadi kan sempat dijelaskan bahwa pada teori konstruktivis kan ada 3 shared ideas tuh ya, atau kayak gagasan-gagasan yang diyakini bersama gitu antara pengungsi Suriah dan Lebanon. Jadi diantaranya ada aspek historis, keagamaan, serta etnisitas dan sosial budaya. Jadi kalau misalnya dari historisnya nih ya, menariknya selain kedekatan geografis itu, Suriah sama Lebanon itu juga memiliki apa ya kesamaan historis gitu kan, sangat berdekatan karena mereka itu sampai sering sekali disebut sebagai twin states gitu karena akibat kesamaan budaya, sosial budaya dan itu kebiasaan masyarakatnya gitu kan. Hal ini juga disebabkan kenapa? Karena mereka itu dilatar belakangi oleh sejarah bahwa dulunya Lebanon sama Suriah itu merupakan satu negara yang sama gitu. Yang namanya itu The Greater Syria. Jadi waktu itu negara itu dibawa kekaisaran Turki Utsmani. Namun kenapa bisa pecah itu karena sempat datangnya um, dikuasai oleh kolonialisme dari Perancis gitu, sehingga terpecah kan. Akan tetapi pada tahun 1943 mereka itu ketika mereka merdeka itu mereka itu sepertinya tuh pada penarikan wilayah garis geografinya itu tidak mempertimbangkan unsur kekerabatan budaya dan etnisitas gitu dalam proses pembagiannya gitu. Akan tapi kan hal tersebut tidak menghalangi mereka kan, buktinya mereka sampai sekarang itu bisa saling menjalin hubungan yang baik gitu akibat dari shared identity tersebut gitu kan. Habis itu di samping itu juga adanya proses interaksi gitu ya antara kedua negara sehingga mereka itu bisa melakukan urbanisasi dan kebebasan berpindah lintas negara gitu. Juga hal ini juga tentunya berpengaruh gitu ya dalam menguatnya hubungan sosial budaya dan struktur identitas antar masyarakat. Jadi dengan demikian sih relevansi etnis, kekerabatan dan homogenitas daerah ini tuh masih tetap terjaga gitu dan semakin terintegrasi gitu karena beberapa faktor tersebut gitu. Sementara dari pihak keagamaan sendiri ya, jadi sebenarnya masyarakat Lebanon ini bisa dibilang memiliki pemeluk agama yang cukup seimbang gitu, di mana jumlah penganut agama Sunni yang anti Assad ya, kalau misalnya di Suriahnya dan Syiah yang pro rezim Bashar al-Assad itu tuh seimbang gitu di Lebanon. Jadi itu pengungsi Suriah gitu, mungkin baik yang dari agama Sunni atau agama Syiah itu apa ya bisa mengungsi ke Lebanon dan mereka tuh bisa menemukan komunitasnya gitu. Jadi tuh tidak takut untuk dikucilkan atau semacamnya begitu, mendapat perlakuan yang tidak adil gitu. Selanjutnya pada ini ada etnisitas sosial budaya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kayak dari faktor historis bahwa mereka itu dulunya itu merupakan satu negara yang kemudian terpecah kan gara-gara adanya datangnya kolonialisme ini. Akan tetapi kan meskipun mereka itu terbagi akhirnya menjadi dua negara, hal itu kan tidak secara otomatis kan langsung menghapus kesamaan identitas mereka kan tidak mungkin kan. Jadi mereka itu masih memiliki kesamaan identitas gitu terkait asal usul, etnis, sosial budaya gitu kan. Sehingga tuh mendorong terciptanya integrasi antar pengungsi Suriah dan masyarakat lokal gitu. Selain itu juga sebelum pecahnya konflik Suriah ini sebenarnya tuh udah banyak sekali gitu pekerja-pekerja dari Suriah ini yang apa ya yang bermigrasi ke Lebanon untuk menjadi pekerja gitu. Dan ketika tiba-tiba terjadinya perang nih kan di Suriah kan, otomatis kan yang pekerja migran yang di Lebanon ini kan otomatis de facto jadi pengungsi de facto gitu kan. Otomatis mereka mau nggak mau udah jadi masyarakat di sana kan. Dan di sini tuh menjadi salah satu alasan ketertarikan kuat juga gitu dari mengapa nih pengungsi-pengungsi Suriah ini juga memilih untuk menuju Lebanon karena bisa aja mungkin ada hubungan kekerabatan gitu dengan pekerja migran tersebut gitu. Jadi terlebih integrasi antar kedua negara ini tuh juga didukung oleh penggunaan pemahaman dan penggunaan bahasa yang sama gitu, yaitu Arab, Prancis dan Inggris gitu kan yang dari sejarah kolonialisme. Jadi interaksi dan komunikasi antar keduanya itu bakal semakin mudah gitu. Selain itu juga mereka ini ya semakin diperkuat juga kan dengan adanya misalnya ikatan pernikahan atau persamaan pengalaman di mana keduanya ini kan bisa dibilang tidak stabil ya akhir-akhir ini kayak sering terjadinya perang gitu kan dalam beberapa dekade terakhir ini sama adanya persamaan latar ekonomi lah yang serupa gitu. Jadi selanjutnya next. Oke, jadi berdasarkan analisa
teori konstruktivis ini bahwa alasan pengungsi gitu kan untuk memilih Lebanon sebagai negara tujuan mereka itu seperti yang tadi sudah itu bahwa adanya shared identity gitu atau adanya kesamaan identitas gitu antara pengungsi Suriah dan masyarakat Lebanon. Jadi dengan adanya shared identity inilah ya masyarakat Lebanon tuh otomatis kayak lebih terbuka gitu, lebih membuka akses terhadap pengungsi Suriah gitu kan. Karena sebelumnya juga sempat ada ini kan, mereka memang sebelum-sebelumnya memang sudah bermigrasi ke sini gitu untuk bekerja. Apalagi ditambah dengan perang sekarang kan tentunya mereka juga tetap welcome gitu pas masalahnya. Habis itu hal ini juga sebenarnya sesuai ya dengan yang diungkapkan oleh Jackson dan Sorensen sebelumnya, di mana konstruktivis ini memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia internasional itu bukanlah sesuatu yang given atau yang kayak langsung dikasih gitu. Jadi itu ada yang konstruksi dalam bentuk interaksi yang didasarkan pada ide dan identitas antara suatu aktor dan aktor lain yang kemudian saling mempengaruhi gitu. Jadi dari sini itu bisa dilihat dari dari adanya berbagai macam latar belakang kesamaan identitas antara Suriah dan Lebanon gitu kan, sehingga menyebabkan Lebanon ini tuh welcome aja gitu dengan kedatangan pengungsinya. Jadi dengan adanya shared identity ini juga kemudian menimbulkan perasaan sense of belonging gitu kan, yang berakar dari adanya persamaan-persamaan yang ada di antara keduanya gitu kan, oleh berbagai latar belakang sebelumnya. Jadi di sini itu pengungsi Suriah kan merasa kehadiran mereka itu dapat diterima dengan baik ya. Jadi menganggap keduanya itu bisa hidup bersampingan gitu. Jadi hal inilah yang menguatkan pengungsi Suriah ini untuk memilih Lebanon gitu menjadi negara tujuannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Oke, baiklah, Karen. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak membanjirnya pengungsi asal Suriah di Lebanon. Nah, dampak kehadiran pengungsi Suriah di Lebanon ini kita tahu bahwa ini disebabkan oleh perang Suriah, dan itu membawa berbagai pengaruh yang signifikan terhadap konstelasi politik global. Di antaranya adalah ini subverted yang dilatar belakangi karena kecilnya wilayah Lebanon itu sendiri, sehingga kepadatan manusia di sana dapat dibilang melebihi kapasitas dan menyulitkan masyarakat di sana untuk mencari tinggal. Lalu yang kedua dan seterusnya adalah efek berantai dari kepadatan penduduk tersebut. Banyaknya manusia yang mengakibatkan kebutuhan akan pekerjaan demi bertahan hidup dengan layak itu sangat meningkat pesat, tapi tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga ini diprediksi akan berpotensi meningkatkan kemiskinan, upah rendah karena kelebihan pegawai, dan pengangguran seperti pada poin ketiga. Nah, pengaruh selanjutnya itu akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur kesehatan yang nyatanya tidak sejalan dengan pembangunan di sana. Lalu slide selanjutnya. Sesungguhnya itu ada banyak sekali dampak negatif yang mengganggu stabilitas Lebanon, dan pada akhirnya akan terjadi banyak kriminalitas yang juga diprediksi atau normalnya akan menaikkan rasa penolakan terhadap para pengungsi tersebut oleh masyarakat lokal di Lebanon. Tapi dalam paparan selanjutnya mungkin ini bisa diperdalam. Jika pemerintah terus-menerus membiarkan pengungsi memasuki wilayah Lebanon lebih banyak lagi, maka jelas ini dapat menjadi seperti bom waktu yang kita tidak tahu kapan bisa meledak. Mengingat bahwa Lebanon hingga kini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, maka nilai tambah atau bantuan yang akan didapatkan oleh negara-negara yang telah meratifikasi tersebut tidak akan diterima oleh Lebanon. Bantuan ini memang telah diatur oleh Badan PBB yang menangani pengungsi, yakni UNHCR, untuk membantu negara dalam mengatasi masalah pengungsi tersebut. Dan karenanya pemerintah Lebanon itu juga sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab atau alasan yang rasional selain
adanya kesamaan identitas konstruktivis, serta selain itu tidak pula Lebanon memiliki kewajiban penuh akan penanganan pengungsi. Meskipun di satu sisi masyarakat Lebanon menerima kehadiran pengungsi tersebut. Kelihatannya ya. Satu-satunya yang menjamin keamanan pengungsi di pengungsi asal Syria tersebut di Lebanon hanyalah sebuah deklarasi, yakni Universal Declaration of Human Rights 1948, yang sebelumnya itu telah diratifikasi oleh Lebanon. Jadi juga dapat kesimpulannya, negara memiliki tanggung jawab moral ya secara tidak langsung atas pada para pengungsi tersebut, dan negara juga akan merasa segan untuk menolak mengembalikan atau mengirim pengungsi tersebut kembali ke suatu wilayah yang dapat membahayakan hidup mereka. Dalam perkembangannya kini, Lebanon dan Badan Internasional UNHCR sedang berupaya untuk mencari sebuah solusi untuk menangani para pengungsi di negara Lebanon melalui dalam di situ MOU. Ini selanjutnya, baik, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Oh ya, kesimpulan dari paparan kami. Berikut saya akan membacakan saja mungkin. Jadi perang Suriah itu membawa banyak pengaruh signifikan terhadap konstelasi politik global. Di antaranya adalah meningkatnya arus pengungsi Suriah di Lebanon, kita tinjau dari teori konstruktivis. Terpilihnya Lebanon sebagai negara tujuan adalah karena adanya shared identity yang berhasil mendorong terciptanya integrasi antar pengungsi Suriah dan masyarakat di Lebanon. Namun dengan luas wilayah yang kecil untuk menampung pengungsi, maka kehadiran pengungsi Suriah juga itu dapat berdampak terhadap stabilitas domestik Lebanon yang juga berpotensi sebagai ancaman. Nah, baiklah, mungkin sudah selesai. Terima kasih untuk para audiens sekalian yang telah mendengarkan paparan kami mengenai Lebanon sebagai rumah bagi pengungsi Suriah. Saya serahkan kembali kepada moderator ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tegar dan Karen atas penyampaiannya. Ini benar-benar bagus sekali bagaimana kedua panel ini mampu mengelaborasikan tema kita pada hari ini. Mungkin saya akan memberikan pemberitahuan sedikit mengenai bahwa Lebanon adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah, yakni benua Asia bagian barat. Jadi mereka ini merupakan negara yang cukup kecil, namun memiliki banyak sekali pengungsi Suriah dan mendapatkan mereka di posisi nomor 2. Bagaimana mereka dengan teori konstruktivis yang dibawa, keduanya juga mampu untuk memaparkan dengan baik. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan berada di kolom chat. Kami akan menerima 3 pertanyaan. Mungkin selagi menunggu pertanyaan nih, saya ingin tanya sedikit kepada Karen dan Tegar nih. Saya penasaran mengenai Lebanon ini. Jadi bagi pengungsi Suriah itu, apa sih pandangan mereka terhadap Lebanon? Apakah mereka menganggap bahwa Lebanon ini tempat yang lebih aman dari Turki? Atau mereka hanya menganggap bahwa ya kita memiliki kesamaan identitas, tapi ya mereka ingin pindah seperti itu? Apa sih faktor utamanya? Mungkin dari politik, ekonomi? Saya satu dari kedua aspek tersebut mungkin bisa dijelaskan. Kita sambil menunggu para peserta untuk bertanya. Baiklah, mungkin saya dulu lah ya, baru Tegar ya. Silakan, Karen. Kalau bisa dibilang apa yang membuat aman ya, kalau menurut saya itu mungkin memang secara sebagian besar mungkin memilih karena adanya shared identity tersebut gitu. Karena kalau misalnya mau dibilang ekonomi juga, Lebanon itu tidak terlalu ini ya sebenarnya, dibandingkan terus juga dalam politiknya kan sebenarnya kan di Lebanon itu seperti mengapa mereka itu ada shared identity, karena di Lebanon ini kan juga ada politik sektarian ya, dimana kayak bagaimana ada perwakilan dari berbagai etnis gitu, kemudian diwakili dalam sistem politik. Dan sebenarnya dari yang saya baca juga beberapa referensi itu kan justru malah pemerintah Lebanon itu
menganggap bahwa eksistensi pengungsi ini tuh sebagai ancaman gitu Pak. Jadi kan ini berarti bukan menjadi salah satu alasan utama mengapa pengungsi Suriah ini memilih negara Lebanon. Akan tetapi ini tuh berdasarkan inisiatif gitu kan dari masyarakat Lebanon gitu yang welcome. Jadi kan seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Lebanon saja itu belum memiliki kebijakan yang jelas gitu terkait kebijakan mencari suaka dengan kebijakan migrasi. Selain itu mereka juga ini kan belum memiliki camp-camp pengungsi yang resmi gitu. Sehingga kan bisa dibilang bahwa apa sih yang menjadi daya tarik gitu kan bagi pengungsi Suriah gitu untuk mengungsi. Jadi dari sini kami menarik bahwa dari sini nih adanya shared identity gitu di antara masyarakat Lebanon dengan pengungsi Suriah, terutama gara-gara ada latar belakangnya historis kan dari mereka yang dulunya sempat satu negara yang kemudian terpecah itu, tapi kan masih ada kesamaan-kesamaan budaya dan kesamaan budaya dan politik dan segalanya, sehingga tuh mereka tuh masih bisa lebih memahami satu sama lain, sehingga tuh memunculkan adanya sense of belonging gitu. Oke, mungkin sudah cukup. Lagi mungkin Tegar ada yang ditambahkan juga. Ya mungkin pendapat saya juga sama seperti Karen, bahwasanya menurut saya itu tidak ada yang lebih masuk akal dibanding adanya kesamaan budaya kan atau shared identity. Itu memang terkadang secara tidak langsung menguatkan perasaan rasa saling memiliki rasa untuk menjaga bahwa ada kesamaan, ya mungkin seperti itu. Sekian saja ya. Oke, baik. Ada penanya nih dari Rizky Apriliantini mengenai bagaimana kalian menanggapi bahwa faktanya imigran Suriah yang mengungsi di Lebanon juga tidak sepenuhnya dapat terjamin kebutuhannya karena tidak ada penanganan khusus oleh pemerintah Lebanon. Sedangkan jumlah pengungsi selalu meningkat nih di Lebanon. Bukankah ini bisa menjadi ancaman hukum security dalam hal kebutuhan pokok dan upaya untuk survive dalam menjalani hidup di negara lain? Saya merasa bahwa upaya organisasi internasional atau UNHCR tidak bisa diharapkan sepenuhnya karena juga menangani masalah imigran dan kasus pengungsian di negara lain. Jadi gimana tanggapan Karen ini mengenai bahwa tidak sepenuhnya bahwa ini akan menjadi ancaman seperti itu? Bagaimana upaya dari organisasi internasional atau yang tadi disebutkan UNHCR dalam menghadapi hal ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh materi kita. Baik, terima kasih Afifa. Jadi sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri ya, sebenarnya dengan mungkin semakin banyaknya arus migrasi yang masuk ke Lebanon itu juga akhirnya mengakibatkan ancaman human security gitu di Lebanon gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah Lebanon itu sebenarnya jadi kan tadi sempat dijelaskan juga bahwa sebenarnya itu pandangan antara pemerintah Lebanon sama masyarakat Lebanon itu cukup berbeda ya, di mana masyarakat Lebanon itu cenderung lebih welcome gitu terhadap pengungsi Suriah gitu kan akibat adanya kesamaan identitas mereka. Namun hal yang sama itu tidak bisa dikatakan yang sama dengan pemerintah Lebanon gitu ya kan, seperti yang tadi tidak ada kebijakan yang jelas terkait pengungsi, terus tidak ada camp-camp official gitu. Malah mereka itu seperti yang dikatakan oleh Mbak Rizky ini bahwa mereka itu memang menganggap masalah Lebanon ini menjadi suatu ancaman gitu bagi kestabilan keamanan nasional dan perekonomian domestik mereka gitu. Terus yang dari saya baca ini justru makanya kayak ketiadaan kebijakan terkait pengungsi serta pembentukan camp official itu sebenarnya bisa dibilang merupakan salah satu strategi dari pemerintah juga gitu, karena supaya mungkin bisa dibilang gimana ya, membuat masyarakat Lebanon ini supaya bisa lebih cepat gitu mencari suaka di negara ketiga gitu, supaya tidak bisa berlama-lama gitu di Lebanon gitu kan. Tetapi ya
kalau dari reaksi masyarakatnya sendiri bisa dibilang kan sangat welcome gitu kan, karena meskipun tidak ada camp-camp pengungsi gitu, mereka bersedia membuka rumah mereka atau rumah-rumah sewaan gitu supaya pengungsi Suriah ini tuh bisa gitu berintegrasi gitu di dalam ekonomi mereka gitu. Oke, apakah saudara Krisya Febriantini sudah memahami apa yang disampaikan oleh Karen Riyadi? Oke, oke, terima kasih Kiki. Mungkin teman-teman lain yang ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kami masih membuka sesi ini. Atau dari sudah ada penanya. Mungkin teman-teman yang merasa asing dengan Lebanon juga boleh bertanya di kolom komentar. Oke, karena masih belum ada yang bertanya seperti itu, mungkin saya akan bertanya kembali ya, sekali mengisi. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran atau masih bingung dengan pertanyaan ini, materi kita hari ini. Lebanon ini kan menjadi nomor 2 kan di terhadap pengungsi terbesar di Suriah. Menurut teman-teman, menurut para pemateri, apakah tidak ada karena masih belum ada hukum yang jelas, apakah sudah ada seperti itu? Sudah ada bahwa Lebanon ini ingin memiliki hukum yang jelas terhadap pengungsi yang terus-menerus datang ke Suriah seperti itu, atau masih saja tetap seperti itu tanpa ada peraturan yang bisa diperkuat seperti itu? Kalau bisa. Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab mengapa apakah pemerintah dari Lebanon sendiri memiliki regulasi atau peraturan yang secara spesifik mengurusi atau mengatur para pengungsi yang datang ke Lebanon itu sendiri. Jadi sesungguhnya Lebanon itu sama sekali tidak memiliki hukum. Dia memiliki perjanjian deklarasi yang telah sebelumnya disepakati antara pemerintah Lebanon dengan UNHCR itu sudah tahun 40-an. Jadi hanya itu pegangannya sebenarnya bagi para pengungsi dari Syria. Tapi pemerintah Lebanon ini juga sebenarnya terlihat tidak begitu masalah, tidak begitu peduli juga. Malah mereka juga welcome ya, mau ada atau tidak. Mungkin negara mereka masih merasa, oh saya sudah cukup, oh saya masih bisa menampung. Nah itu sebatas pengetahuan terbaru saya terkait bagaimana kondisi regulasi yang bisa menjadi payung hukum bagi pengungsi dari mungkin dari Karen ada tambahan atau ini sudah cukup menjawab untuk Afifah? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sudah cukup dari kedua materi kita. Mungkin saya akan berikan
sedikit kesimpulan pada pertemuan kita hari ini sebelum saya akan berikan kepada MC. Jadi di sini mengenai judul kita ada Aftermath of Conflict, Lebanon sebagai rumah bagi fungsi Suriah. Ini sangat menarik bagaimana Lebanon hanya merupakan wilayah yang cukup kecil tapi memiliki sekali fungsi Suriah hingga menempati nomor 2 di dunia. Kemudian bagaimana konstruktivis menjadi latar belakang dalam teori permasalahan kita hari ini dan bagaimana kesamaan identitas menjadi jawaban bagaimana fungsi Suriah ini ternyata memiliki kesamaan identitas, baik itu agama maupun historikal yang menjadi latar belakang dalam pengungsi mereka ke Suriah. Mengungsi mereka ke Lebanon. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Saudara Karen Riyadi dan Tegar Budi Satria. Saya Cordelia. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin. Masih bisa sempat. Mungkin Arul boleh silakan di kolom komentar jika ada yang bertanya. Aku voice aja ya, boleh kan? Oke, Bapak boleh silakan. Itu mau nanya terkait tanggapan dari Tegar yang bilang tadi, kalau misalkan emang tidak ada regulasi ataupun peraturan dari pemerintah Lebanon terkait imigran dari Suriah gitu kan, bukankah itu bisa membuka keran dari human trafficking ataupun perdagangan manusia gitu misalkan, dan itu kayak potensinya tuh besar karena apa? Karena mereka, terutama mereka yang imigran itu kan tidak ada payung hukum ataupun peraturan yang jelas dalam melindungi diri, istilahnya kan melindungi diri dari setiap imigran itu. Jadi apakah akan membuka keran selebar-lebarnya terkait human trafficking yang tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak internasional, karena emang mereka tuh istilahnya hanya sebagai imigran gelap, bisa dibilang imigran gelap, dan tidak ada pokoknya tidak ada lebih skema-skema terkait keluar masuk dari imigran itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arul, soal Khalif Badarul atas pertanyaan yang luar biasa ini. Mungkin dari Tegar atau Karen, silakan bisa menanggapi pertanyaan Khalif Badarul. Oke, baiklah, menjawab pertanyaan dari Khalif Badarul, bahwasanya memang potensi-potensi akan human trafficking itu memang dapat muncul, ada potensi seperti itu. Ya, tapi kita kembali lagi kepada teori konstruktivis, bahwasanya masyarakat di sana memang memiliki rasa empati yang cukup kuat terhadap sesama bangsanya yang walaupun berbeda negara. Nah, untuk pemerintah Lebanon sendiri, setelah saya membaca juga dan UNHCR tadi ada penjelasan bahwa yang terkini itu mereka mengupayakan penanganan pengungsi di negaranya melalui MOU. Jadi sedang diusahakan nanti MOU-nya bisa dilanjutkan kerjasamanya, bisa ada pengungsinya bisa mungkin dibagi melalui mungkin regulasi yang diupayakan oleh UNHCR. Ya, seperti itu. Mungkin apakah bisa menjawab? Berarti akan ada usaha kayak MOU antara Lebanon dan juga UNHCR tuh terkait perlindungan dari hak-hak imigran gitu kan. Tapi itu masih belum kan, coming soon istilahnya. Dan berarti sekarang tuh masih ada potensi-potensi untuk human trafficking di wilayah mereka. Iya, benar. Oke. Sudah itu saja ya? Oke, apakah sudah bisa dimengerti oleh Badarul? Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya akan kembali mengakhiri seperti itu. Mengakhiri ya. Saya sebagai moderator, saya akan menarik kesimpulan kembali untuk mengingatkan kepada teman-teman, yaitu mengenai the aftermath of conflict, Lebanon sebagai rumah bagi fungsi Suriah, di mana banyak sekali hal yang melatar belakangi. Bagaimana teori konstruktivis juga sebagai
penopang dari adanya pengungsi Suriah ke Lebanon, dan bagaimana kesamaan identitas juga menjadi salah satu hal utama mengapa pengungsi Suriah juga bisa ke Lebanon, karena kesamaan dari identitas, historikal atau keagamaan yang mereka miliki. Meskipun masih banyak belum ada hukum yang kuat, namun saat ini Lebanon juga sedang membuat MOU seperti itu untuk memperkuat keamanan mereka dari berbagai pengungsi Suriah yang mungkin ada yang ilegal atau seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa ini. Saya akan kembali ke moderator. Saya akan kembali ke MC. MC, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Afifah selaku moderator yang memandu jalannya diskusi kita. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa ini. Baiklah, cara selanjutnya yakni ada saran dan pembahasan singkat yang mengenai judul dari webinar kita yang akan disampaikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Masyarakat Budaya Politik dan Masyarakat Budaya Politik Timur Tengah, yakni Ibu Laras Putri Oliviani, SIP MHI. Apakah Ibu Laras ada? Sudah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini yang mengaktifkan kamera hanya beberapa ya. Padahal ini di dalam room ini ada 36 ya. 36 kan mendapatkan kuota ya. Dari mana? Dari Dikti. Harusnya teman-teman aktifkan web kameranya. Itu pertama juga menghargai teman-teman yang sedang melakukan presentasi. Saya tidak mendapat Bu, katanya kayak gitu kan. Tapi setidaknya ya Google Meet ini nggak kuotanya itu nggak, speed datanya nggak terlalu tinggi dengan teman-teman pakai Zoom dan Webex, Cisco Webex ya. Kalau Google Meet-nya datanya lumayan tidak. Kamera saya seram Bu. Oke, gitu ya. Nah itu saya juga nggak tahu ya kenapa kameranya bisa seram gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sebelum saya menampilkan materi dari saya secara singkat ya, saya minta tolong untuk operator dari slide awal, biar nggak macet-macet Bu pas presentasinya. Oke. Nah, baik teman-teman, saya mengapresiasi untuk kelompok 2 ini dengan mengangkat judul apa itu ya? Lebanon sebagai rumah. Enggak jelas banget. Bentar. Lebanon sebagai rumah bagi pengungsi Suriah. Oke, Lebanon sebagai rumah. Sebenarnya makanya saya bertanya kemarin sama Karen itu apakah posternya ini sudah dipublish atau belum, karena sebenarnya mau saya revisi gitu, karena menurut saya ini judul yang nggak jelas, tidak terlalu jelas, padahal judul ini begitu bagus gitu loh, materi ini begitu bagus dan ini bisa menjadi panduan teman-teman untuk menjadikan ini sebagai skripsi. Nah ya, ini bisa dijadikan skripsi, dan cara alur berpikirnya kelompok 2 ini sudah sangat sistematis gitu. Jadi saya mengapresiasi, cuma ada beberapa yang akan saya tambahkan terkait dengan judul yang diangkat. Jadi terkait dengan artikel pertama yang menjadi acuan kelompok 2 untuk memetakan judul ya, akhirnya memilih Lebanon itu. Saya bertanya kepada Karen, kenapa mengambil Lebanon? Kenapa tidak Turki? Karena kan ada tiga negara ya di situ ya. Turki, Lebanon, sama apa? Yordan atau apa ya? Iya Bu, Yordania. Nah, Yordania ya. Nah, itu kan karena sudah membahas terkait pengungsi ya, masih di slide awal, karena sudah membahas terkait dengan pengungsi, berarti itu masuk ke dalam cakupan migrasi internasional. Karena maaf, operatornya bisa di slide pertama. Oh gini ya, oke. Lebanon sebagai rumah pengungsi ya.
bagi Suriah ya. Nah, karena sudah ada tagline pengungsi itu, berarti pembahasan ini lebih esensial terkait dengan adanya perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Nah, sehingga saya bertanya kalau dalam teori migrasi internasional itu ada faktor pendorong dan penarik yang membuat seseorang itu melakukan perpindahan. Nanti saya akan saya lihatkan materinya. Makanya saya tanya ke Karen gitu kan, kenapa pilih Libanon? Karena orang itu mau berkunjung ke suatu negara sesuai dengan teori migrasi itu, pertama faktor penarik. Ada faktor pendorong dan penarik. Pendorongnya apa? Ada konflik di Suriah. Kan ya? Ada konflik, ada tingkat perekonomian di dalam negara yang tidak stabil seperti Indonesia. Kan banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Itu faktor pendorong. Akhirnya dia mau bekerja ke luar negeri seperti itu. Nah, kenapa orang-orang Indonesia mau bekerja ke Saudi? Mau bekerja ke Malaysia? Kenapa teman-teman? Kenapa nggak milihnya negara Afrika yang failed state gitu kan? Kenapa milihnya ke negara-negara maju? Nah, kenapa tuh? Saya mau tanya ke teman-teman. Lebih kepada gaji, Bu sih Bu, pendapatannya lebih tinggi dibandingkan kita. Lebih kepada pendapatan yang tinggi, bisa juga tingkat keamanan negara yang tinggi. Itu adalah faktor penarik, teman-teman. Jadi terkait dengan ini udah masalah pengungsi ya, tapi kan di dalam migrasi pengungsi ini masuk ke dalam ruang lingkup migrasi internasional. Jadi nanti nanti saya akan jelaskan ruang lingkupnya. Jadi ada faktor pendorong dan penarik kenapa seseorang itu berpindah. Nah, terkait dengan pengungsi Suriah yang dijelaskan oleh kelompok 2 ini, faktor pendorongnya bisa jadi adalah keadaan konflik di negara asal. Ya, situasi yang tidak stabil. Faktor penariknya, kenapa dia mau ke Libanon, gitu kan? Nah, faktor penarik itu identik dengan ekonomi, kestabilan negara, itu 2. Kenapa orang itu mau berpindah? Masa orang itu mau berpindah karena kondisi negaranya nggak stabil, gitu kan? Atau tadi benar yang dikatakan sama Rizky, gitu kan? Libanon itu tingkat perekonomian negaranya tidak stabil. Kedua, dia juga belum menandatangani konvensi negara pengungsi. Kenapa itu menjadi tujuan pengungsi Suriah? Untuk kemana? Untuk ke Libanon, gitu kan? Apakah tidak takut akan terjadi pelanggaran-pelanggaran human security? Itu pertanyaan yang benar karena kita melihat dari sisi power intangible dan tangible-nya itu posisi dia tuh di bawah Turki, gitu kan? Turki lebih stabil. Nah, tetapi itu bisa nanti ada juga faktor penariknya tadi. Faktor penarik itu juga ada terkait dengan kedekatan historis. Tadi jelaskan oleh Karen atau Tegar ya, perkawinan lah atau budaya dan lain-lain itu juga bisa menarik orang untuk datang ke negaranya gitu istilahnya. Nah, ini makanya teman-teman teori yang sudah digunakan itu sudah benar, konstruktivis. Tapi karena ini terkait dengan pengungsi akan lebih tepatnya itu menggunakan framing tadi, teori migrasi internasional, faktor pendorong dan penariknya. Oke, saya selesaikan dulu slide-nya, baru saya masukin ke materi yang akan saya jelaskan sebentar. Oke, selanjutnya ya Mbak ya slide-nya. Slide selanjutnya, saya minta tolong. Halo? Mungkin lagi delay. Oke, sambil proses ya teman-teman ya. Nah, ini background-nya sudah oke. Oh, Yordania yang pertama ya, berarti ya. Oke. Yang ketiga, Ibu. Oh, ketiga. Oke. Oke, ini sudah benar. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman menjelaskan Arab Spring itu menjadi salah satu indikator terjadinya konflik sehingga membuat perpecahan di dalam negara sehingga masyarakat merasa tidak aman, akhirnya mencari tempat perlindungan, gitu kan? Nah, selanjutnya coba. Oke,
Ini literatur reviewnya. Oke, sudah. Nah, oke. Oke. Oke, selanjutnya. Bisa slide selanjutnya. Mohon maaf, mungkin hanya bentar lagi putus-putus. Iya, sama. Saya juga mungkin di sini lagi gangguan ini ya, lagi gangguan sinyal. Oke, selanjutnya. Nah, ya. Oke. Nah, sebentar Binsar, tahan dulu di sini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, di kelompok ini ada menyampaikan terkait dengan primordialisme, kedua konstruktivisme. Nah, saya mau minta jelaskan yang terkait dengan primordialisme itu bagaimana teman-teman bisa menjelaskan primordialisme dalam case ini? Oke, bisa dijawab selain Karen dan Tegar ya? Bisa dijawab selain Karen dan Tegar. Kenapa ada sisi primordialisme gitu dalam pembahasan ini? Bukan berarti salah ya, cuma saya ingin bertanya kenapa dipakai. Pasti teman-teman mempunyai alasan yang tepat gitu. Mungkin saya bisa menjawab, Ibu. Ya, Afifah ya silakan. Oke, dari makna dari primordialisme itu kan sesuatu yang dijunjung mengenai ikatan sosial berupa kayak nilai-nilai, norma, dan kebiasaan, termasuk juga etnis, ras, dan seperti itu. Mungkin bagaimana Libanon ini menjadi tempat bagi pengungsi Suriah karena salah satunya primordialisme ini masuk ke dalam ras dan etnik seperti itu. Yang tadi disesuaikan dijelaskan Karen, bahwa ini juga menyangkut bagaimana etnis dan historikal dari Suriah itu ke Libanon seperti itu. Oke, nah kalau primordialisme itu memang lebih identik kepada rasa identitas ya kesukuan itu kan yang membuat mereka menjadi lebih terintegrasi gitu. Setiap suku dan budaya itu punya sisi primordialisme itu tergantung bagaimana mengaktualisasinya, bisa positif dan bisa negatif gitu kan. Negatif itu bisa terjadi, negatif itu berdampak, rasa primordialisme itu bisa negatif dan akan berakibat menjadi perang sektarianisme, itu yang berbahaya gitu ya. Itu nanti akan lebih lanjut dibahas. Nah, konstruktivis berarti ini yang digunakan adalah share identity yang digunakan. Kenapa mereka ke Libanon? Ya. Kurang lebih seperti itu. Kelompok kedua? Ya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau kurang lebih seperti itu, saya minta tolong saya akan share screen ya. Sebentar. Berarti mungkin itu bisa ini. Binsar mungkin bisa dimatikan screen-nya. Saya akan share screen, oke. Nah, teman-teman, sebentar. Nah, ini bisa ya, saya masukkan ini bisa menjadi masukan teman-teman, dan ini bisa menjadi alternatif untuk penulisan artikel teman-teman, atau penulisan skripsi nanti, gitu kan, terkait dengan migrasi internasional, terkait dengan ini permasalahan yang terjadi di Timur Tengah atau di Amerika Serikat terkait dengan migran. Kenapa mereka mau ke negara tujuan Amerika Serikat? Itu kita bisa lihat di teori migrasi internasional. Bentar, saya share dulu. Oke. Kebetulan ini adalah buku ajar yang saya buat karena saya mengampu migrasi internasional ya, teman-teman. Juga kenapa kalau sudah kelihatan belum ya teman-teman, maaf, sudah terlihat?
Sudah, Bu. Oke. Nah, Kecil juga, Bu. ya kecil, Agak saya kecil. besarkan. Oke, tunggu. Oke, sudah terlihat. Wow, ini saya juga jadi yang agak pusing lihatnya. Oke. Sudah, Bu. Oke, baik teman-teman. Sudah, Begini, Bu. kalau menurut dari teori migrasi internasional gitu ya, dari berbagai pakar gitu kan, kebanyakan negara-negara itu kenapa orang itu mau berpindah, lebih analisis yang lebih sangat condong adalah dua faktor. Tingkat ekonomi yang lebih baik dan tingkat keamanan yang lebih baik. Itu bisa dilihat dari berbagai fenomena. Negara kita kenapa orang banyak bekerja keluar karena ya tingkat ekonomi negara luar lebih stabil gitu. Kelayakan hidup itu lebih stabil gitu. Itulah kenapa orang terjadi perpindahan gitu ya. Nah, dalam migrasi internasional ini teman-teman ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kenapa orang itu berpindah gitu ya. Ini salah satunya teori migrasi menurut Everett Lee, push and pull factor. Jadi si Everett Lee ini mengatakan bahwa seseorang itu berpindah ada faktor pendorong dan penariknya. Nah, ini yang sebenarnya harus digunakan oleh kelompok 2 sebelum nanti masuk ke konstruktivis gitu. Akan lebih penjelasannya akan lebih komprehensif. Tapi saya tidak menyalahkan, itu benar sekali pakai konstruktivis gitu kan. Tetapi runut sistematisnya akan ditanya teman-teman. Pertama seperti tadi Rizky menanyakan kan, kenapa mau ke Libanon gitu kan. Libanon itu dari tingkat ekonomi dan tidak juga menandatangani konvensi, bukannya justru bisa berdampak pada keamanan manusianya gitu kan, lebih terancam gitu kan. Tetapi ketika teman-teman menggunakan tools ini gitu ya, teman-teman mempunyai arah gitu. Teman-teman sudah mempunyai scope gitu kan, bahwa penegasan teman-teman di sini ada faktor pendorong, ada faktor penariknya, bukan ekonomi, bukan keamanan, tetapi tadi share identity yang di teori migrasi internasional itu juga ada, bahwa kedekatan historis itu juga menjadi sebuah daya tarik kenapa orang itu mau berpindah. Kalau biasanya di teori migrasi internasional itu biasanya kedekatan, perkawinan itu juga membuat orang itu mau berpindah, gitu kan istilahnya, itu salah satunya. Nah, ini dia ada pengertian daya tarik dan daya dorong gitu ya. Faktor dari daerah asal yaitu adalah faktor apa? Dorongan. Dorongan kenapa sih negara Suriah itu masyarakat Suriah itu mau berpindah keluar, daya dorong gitu ada. Ada juga faktor daya tarik. Nah, sebentar. Nah, jika tempat tempat asal atau faktor pendorong itu lebih banyak tingkat kemiskinan, konflik dan lain-lain. Faktor penariknya itu kan biasanya lebih identik ke pendapatan yang jauh lebih besar, pendidikan yang lebih baik gitu istilahnya. Nah, itu sebenarnya yang harus dipetakan dulu oleh kelompok 2 itu gitu kan. Sehingga nanti bisa mengerucut ke konstruktivis share identity itu gitu. Sebentar. Nah, di sini juga ada teori migrasi menurut Donald itu. Si Donald ini mengatakan bahwa ada faktor pendorong dari migrasi adalah perubahan teknologi, peraturan migrasi itu sendiri gitu kan. Nah, kalau ini dipakai di kelompok 2 terkait dengan peraturan migrasi, toh Libanon ini belum menandatangani konvensi migrasi. Kenapa dia mau pergi ke ke Libanon gitu kan? Kenapa masyarakat Suriah mau pergi ke Libanon? Karena dari segi
Libanon itu belum menandatangani konvensi gitu kan. Nah, tingkat kesejahteraan sosial, terjadinya bencana alam di daerah asal, banyak ya. Semakin sempitnya kesempatan kerja, itu menjadi salah satu faktor pendorong. Tekanan politik, agama, dan etnis, itu yang menjadi salah satu faktor pendorong. Teman-teman, menurut si Donald, ini ya, teori migrasi menurut si Donald gitu, faktor pendorong. Nah, berarti kalau pada pembahasan teman-teman kelompok 2 itu kenapa masyarakat Suriah itu mau ke Libanon, yaitu adalah karena tekanan politik kalau menurut si Donald ini, teori migrasi Donald ini gitu kan. Sedangkan faktor penariknya kenapa si Libanon itu misalnya kan ya mau pergi ke si masyarakat Suriah itu mau ke Libanon, itu bisa dilihat dari sisi faktor penariknya. Nah, ini bisa ada ekonomi gitu kan, tapi saya rasa ada ini ya, ada terkait dengan identity itu ada. Mungkin di Ravenstein, bentar. Ini banyak soalnya. Jadi oke, itu kurang lebihnya teman-temannya. Jadi bisa dijelaskan sebentar, saya akan mencari di ingat saya itu secara identity itu kedekatan geografis dan lain-lain itu bisa menjadi salah satu alasan faktor penarik gitu. Bentar. Iya, ruang lingkup migrasi internasional itu ada migrasi yang menetap, para pekerja, profesional, ilegal, pencari suaka, dan pengungsi itu masuk ke dalam ruang lingkup dari migrasi internasional itu sendiri. Gitu. Nah, ini menurut Munir, ini ada faktor pendorong. Tadi ya, faktor pendorong, kita cari yang faktor penarik. Nah, ini dia. Bisa di bagian ini, teman-teman ya. Faktor penariknya itu dari sisi tarikan dari orang-orang yang diharapkan dapat sebagai sarana untuk berlindung yang memiliki kedekatan secara historis itu bisa. Nah, ada. Jadi tidak hanya dari sisi ekonomi dan keamanan saja gitu. Saya pernah menjadi pembahasan saya waktu itu ketika seminar gitu. Saya rasa juga karena bahasanya juga Libanon juga gitu. Nanti akan saya carikan itunya, jurnalnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
ini juga ada terkait dengan perekonomian gitu. Kalau terkait dengan ketenaga kerjaan ini bisa pakai yang ini gitu kan ya, model Lewis gitu. Sepertinya itu dia ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan penjelasan teman-teman. Nanti mungkin bisa dibaca atau nanti teman-teman mungkin ada yang sudah mengambil mata kuliah saya migrasi internasional. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan ya teman-teman ya? Terkait dengan yang tadi saya jelaskan gitu. Itu bisa menjadi masukan buat kelompok 2 dan juga menjadi masukan untuk teman-teman yang lain, pengerjaan apa ya, mungkin nanti ada tugas atau skripsi ya, itu bisa digunakan gitu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Kan tadi kita sudah membahas ya terkait kenapa sih masyarakat Suriah tuh lebih memilih Lebanon dibandingkan dengan Turki. Arum pengen balik gitu Bu pertanyaannya. Kenapa sih kira-kira masyarakat Suriah tuh masih bertahan gitu di negara yang sekonflik Suriah gitu? Kenapa masyarakat Suriah itu masih bertahan di negaranya yang sedang berkonflik gitu? Padahal ada kemanusiaan, ada nyawa yang sedang ditaruhkan gitu Bu. Kenapa mereka nggak pindah saja gitu? Terima kasih Bu. Kelompok 2 ada yang mau menjawab sebelum saya jawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya menjawab ya. Bisa ditambahkan juga untuk teman-teman. Pertama, kenapa masyarakat Suriah itu sudah konflik begitu, mereka tidak berpindah aja. Pertama, tidak semudah itu ya, Arum. Karena apa? Ada semangat nasionalisme itu sendiri. Gitu kan, tidak semudah itu juga orang itu berpindah gitu kan. Kategori suatu masyarakat itu berpindah aja menurut teori migrasi internasional itu banyak faktor, bisa ekonomi, bisa keamanan, bisa karena tadi ada tekanan politik gitu kan. Karena mereka berpindah itu juga tidak mempunyai alasan yang sama, alasan yang satu tuh enggak. Bisa juga ada mereka masih ada kepercayaan kepada negaranya gitu. Jadi tingkat keamanan suatu masyarakat itu definisinya berbeda-beda. Bagi kita mereka sudah tidak aman lagi gitu. Tetapi bagi masyarakat yang masih percaya dengan pemerintahan negara tersebut ya, karena ada semangat nasionalisme itu ya nggak mungkin berpindah gitu kan. Karena terbentuknya negara itu berdasarkan rasa nasionalisme itu sendiri. Indonesia ya, teman-teman, contohnya Indonesia. Dengan konteks yang terjadi di negara kita sekarang ini, COVID, dan apalagi pengangguran makin tinggi dan lain-lain, orang nggak semudah itu untuk berpindah, apalagi sampai berpindah kewarganegaraan ya. Karena apa? Ada share identity itu yang sudah melekat. Rasa belonging itu yang sudah melekat, yang itu bisa menjadi salah satu tools analisis. Nggak semudah itu buat berpindah gitu. Udah konflik berpindah aja, nggak semudah itu gitu loh. Untuk berpindah menjadi kewarganegaraan dan lain-lain gitu kan. Itu juga sih yang menjadi isu gitu ya. Karena ketika terjadi konflik di Timur Tengah itu tidak semuanya juga melakukan perpindahan ke Eropa gitu kan, atau ke Turki. Masih ada kok beberapa masyarakat yang masih stay di negara konflik itu. Nah, itu bisa karena rasa solidaritas nasionalismenya kepada negara itu masih tinggi. Nah, itu juga nggak bisa kita nggak bisa memungkiri juga seperti itu. Saya rasa itu ya, Arum ya,
mungkin itu terkait dengan materi etnisitas negara dan bangsa kan, bagaimana setiap suatu negara itu terbentuk itu kan berdasarkan ada 4 kategori ya, 4 atau 5 ya, wilayah, rakyat, pengakuan dari negara lain ya, dan lain-lain seperti itu kan. Jadi menurut saya dan berdasarkan dengan pemahaman saya tidak semudah itu orang itu melakukan perpindahan gitu. Pasti juga dilihat dari berbagai faktor begitu ya. Kalau menurut dari beberapa pendekatan gitu ya, pendekatan teori migrasi internasional aja orang berpindah itu tidak satu faktor. Bukan karena ekonomi, bukan karena konflik juga, banyak definisinya gitu. Saya rasa itu ya Arum ya, mungkin ada Siap. lagi atau ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini menarik ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi bahan diskusi teman-teman dan bisa untuk skripsi juga bisa gitu kan, menelaah apa sih faktor pendorong dan penarik gitu kan suatu masyarakat itu berpindah gitu kan. Nah, kenapa dia mau berpindah ke negara yang tingkat ekonominya rendah gitu kan? Orang kan bertanya, tetapi teman-teman punya argumen bahwa ada teori yang menjelaskan itu. Di teori migrasi internasional, faktor penarik itu bukan hanya dari sisi ekonomi dan keamanan, tapi kedekatan geografis, rasa kedekatan budaya, share identity itu juga menjadi landasan kenapa orang itu berpindah. Nah, itu kan alternatif baru tuh, penjelasan alternatif baru gitu ya. Nah, itu bisa menjadi masukan ya buat teman-teman untuk pengerjaan tugas-tugas selanjutnya. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi kelompok 2? Saya rasa sudah baik ya, penjelasannya sistematis dan lain-lain. Semoga ini dimengerti ya untuk teman-teman yang lain, gitu kan, terkait dengan cara memaparkan. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 ini sudah baik memaparkan terkait dengan fenomena, teori yang digunakan, pembahasannya sudah pas. Nah, saya harap semua teman-teman di sini, 30 orang ini juga bisa untuk menggunakan tools itu ketika menjelaskan sebuah fenomena. Bukan hanya beberapa orang saja gitu. Ketika tidak tahu, teman-teman bisa tanya ke teman-temannya gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada? Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman, saya minta ya untuk kelompok 2, karena ini sepertinya absen ini di e-learning, saya nggak bisa akses di e-learning, gitu ya. Nggak tahu ini karena apa, servernya apa. Jadi saya minta untuk kelompok, dan juga kedua, saya lihat di kelompok 1 kemarin itu ada juga yang tidak hadir dari kelas ini. Gitu kan, padahal ini adalah mata kuliah wajib. Jadi untuk kelompok 2 dan selanjutnya, waduh Teddy memang benar-benar seram ya Ted. Memang benar-benar seram ya itu. Yep. Ya ampun, kamu masih tetap semangat. Kamu di daerah mana sih? Atau emang lampu kamu mati, listriknya mati? Di kamar emang gelap Bu. Nggak ada lampu? Ada, cuman panas Bu. Oh, oke. Memang benar ya. Oke. Waduh, sampai pakai itu drama apa tidak itu pakai tisu sekali kayak gitu ya. Bersihkan muka, Bu. Oke, bersihkan muka. Oke ya, nih lihat nih ya teman-teman ya. Teman-teman yang lain ya, bisa diapresiasi Teddy ini gelap-gelapan dan lain-lain. Bisa di storykan gitu ya. Itu dia masih semangat untuk hidupin webcamnya buat ngelihat teman-teman gitu kan. Kayak nah, diapresiasi ya buat lama-lama cuma kelihatan giginya aja, ya ampun. Hidupin aja suaranya, mau ketawa aja nggak apa-apa kan, daripada nahan gitu ya. Oke teman-teman ya, saya minta kelompok 2 dan kelompok-kelompok selanjutnya nanti kan ada daftar partisipan ya di Google Meet ini ya, gitu ya. Di screenshot, ditayangkan di luar dari
peserta yang mendaftar. Kan ada peserta yang mendaftar, kadang ada peserta yang tidak hadir. Itu ditampilkan di laporan kegiatan, ya. Karena saya juga menilai itu. Karena kemarin saya cek di laporan kelompok 1, itu ternyata kayaknya tidak semua anak kelas ini tuh hadir. Padahal ini adalah mata kuliah wajib. Mungkin dia absen, tapi dia nggak hadir. Nah, itu saya mulai lebih teliti ya. Tolong nanti kelompok 2 di screenshot. Oke, untuk kelompok-kelompok selanjutnya juga ya. Oke, itu saja. Saya rasa kalau tidak ada, oke. Kenapa? Itu Kenapa, tapi kalau misalkan biasanya tuh kalau misalkan sinyalnya lagi gangguan tuh kita tuh bakalan ke-left sendiri gitu Bu. Jadi nggak terdeteksi gitu. Jadi takutnya tuh kayak misalkan kita kan udah hadir nih, tiba-tiba pas kita lagi jaringannya jelek tuh, pas teman-teman screenshot tuh kita tuh ter-left gitu Bu. Kayak tadi tuh kayak saya beberapa kali ter-left gitu, 2 kali ter-left. Iya, tapi ya itu dia. Saya melihat ini kok cuma 31. Pengikut saya di kelas Timur Tengah ini kayaknya banyak gitu ya istilahnya kan. Nah, masa terdepak sampai 15 orang, 16 orang kan, dan lama kan nggak mungkin gitu ya istilahnya ya. Jadi nanti saya juga mau lihat di daftar partisipan ini ya gitu ya. Dibilang aja ke teman-temannya ketika mau screenshot itu diinfokan, jadi nanti teman-temannya bisa lebih siap gitu. Kalau misalnya yang terleft itu bisa dicatat atau apa gitu. Karena ini juga penting buat saya nilai gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu ditunggu kelompok 2 untuk laporan kegiatannya sudah saya submit di Classroom, tinggal disubmit saja ya. Kalau bingung dan lain-lain nanti panduannya bisa tanya ke kelompok 1. Oke, teman-teman, saya apresiasi kelompok ini baik. Udah cukup baik ya kelompok 1 dan kelompok 2. Diharapkan kelompok 3, 4 dan seterusnya juga baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa tepuk tangan dulu ya buat kelompok 2 ya. Oke ya. Oke, terima kasih ya hebat-hebat semua. Saya tutup ya teman-temannya, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Ibu Laras yang telah menyampaikan saran dan pembahasan singkatnya mengenai judul dari webinar kita. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia dokumentasi. Pada panitia dokumentasi dipersilakan dan diingatkan kembali juga untuk para peserta untuk bisa menghidupkan kameranya. Ada panitia dokumentasi, silakan. Ayo cepat difoto, kasihan Teddy tuh udah nyengir ya, udah gelap kayak gitu. Oke. Oke, sudah. Panitia dokumentasi, sudahkah? Kita mulai ya. 1. Oh, belum ya? Kasihan lagi, Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman. Makasih Ibu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di minggu depan ya untuk kelompok 3 berarti ya. Oke. Saya izin untuk live ya. Oke, Bu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, selamat istirahat. Selamat makan siang. Selamat siang. Siang. Hai, Fi. Duluan, guys. Thank you, guys. Kok masuk grup lagi sih? Bye.
Aku ndak minta dimasukkan Hasan, Kan dimasukkan. Masih kan record, lagi, kan bisa keluar lagi. Masih di record, guys. Oh iya kan.